Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas seputar dunia kesehatan dengan tema pengobatan kanker kemoterapi, manjur atau racun. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kalau tadi ditemani oleh Dr. Krisna dan juga Dr. Oka, kali ini yang dihadirkan adalah Dr. Christina Lilian, juga sama-sama sebagai dokter praktik di Klinik Utama CMI. Kita akan membahas lebih detail nih mengenai pengobatan dengan metode Ibnu Sina yang dilakukan di Klinik Utama CMI. Seperti apa untuk metode penanganannya, mekanismenya, lalu bagaimana sih formula yang memang diracik begitu untuk obat pengobatan kanker di Klinik Utama CMI ini? Untuk di Klinik Utama CMI sendiri, untuk pengobatan pada sel-sel kankernya itu kita terfokus. Jadi dia fokus hanya di sel-sel kankernya saja. Berbedanya dengan kemoterapi kan dia ke seluruh tubuh tuh. Nah, untuk bagaimana racikannya dan bagaimana penjelasan lebih dalamnya metodenya itu akan dijelaskan oleh tim dari Klinik Utama CMI. Minimnya efek samping pengobatan kanker di CMI karena pengobatan kanker di CMI bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh pasien agar tubuh pasien dapat melawan sel kanker dan memberikan kebugaran pada tubuh pasien. Yang kedua, menyerang sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel yang normalnya. Yang ketiga, mengembalikan kesusunan kode genetik sel yang mengalami mutasi kembali ke susunan yang normal. Hal ini dapat mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena obat CMI mengandung beberapa senyawa kimia tertentu. Di antaranya yaitu adalah gliotoksin dan N-acetyl-neuramic acid, di mana kedua senyawa kimia ini bekerja dengan menyerang sel kanker secara spesifik dan mengembalikan susunan kode genetik sel yang mengalami mutasi. Hal ini juga mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Nah, untuk mekanisme obat yang lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh tim kimia kami. Silahkan Pak Hans. Berikut adalah struktur kimia dari gliotoksin dan N-acetyl-neuramic acid. Kedua senyawa ini pada kadar yang tepat dapat menyerang sel kanker secara spesifik dengan cara menghambat jalur nutrisi bagi sel kanker, sehingga sel kanker akan sulit tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang menyebabkan pasien yang berobat di CMI menjadi nyaman. Obat CMI tidak terbatas pada kedua senyawa ini, tetapi banyak senyawa lain yang membantu untuk meningkatkan nutrisi, imun, dan regenerasi sel. Dan kita akan lanjutkan nih perbincangan kita bahwa tentunya kita sudah mengetahui bagaimana prosesnya, metodenya. Lalu ketika ada pasien yang ingin datang ke CMI, ingin berobat begitu ke CMI, apakah ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, prosesnya seperti apa, dan bagaimana ketika pasien ini sudah melakukan pengobatan sebelumnya, misalnya sudah melakukan kemoterapi ataupun pembedahan dan lain-lainnya. Bagaimana ketika dilanjutkan ke proses metode Ibnu Sina di klinik CMI ini? Jadi ketika pasien-pasien ingin berobat di Klinik Utama CMI, memang diharapkan pasien-pasien tersebut sudah membawa hasil pemeriksaan dari fasilitas kesehatan sebelumnya. Baik itu pemeriksaan lab, radiologi, bahkan jika biopsi memang memungkinkan. Nah, untuk pasien-pasien yang kasusnya sudah pernah kemoterapi sebelumnya, sudah pernah radioterapi atau operasi juga kami persilahkan. Jadi memang tidak ada batasan khusus untuk pasien barukah atau pasien seperti apa. Jadi semua pasien dapat berkunjung ke klinik kami. Nah, nantinya ketika pasien datang, tentunya pasien akan diperiksakan lagi oleh dokter kami. Dimulai lagi dikaji dari awal, mulai dari anamnesis, ditanya lagi mengenai riwayat penyakit dari pasien, kemudian juga perjalanan pengobatan pasien jika memang ada. Betul, Mbak. Dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun beberapa pemeriksaan penunjang tambahan jika memang diperlukan. Nah, nantinya baru dari tim kami akan memutuskan pengobatan seperti apa yang paling tepat dan cocok untuk masing-masing pasien. Baik, jadi memang berbeda-beda ya, tergantung kondisi si pasien ini datang dalam kondisi seperti apa, dari stadium kankernya sudah stadium berapa, dan tentunya pengobatan yang dilakukan, yang diberikan juga berbeda pada setiap pasien. Begitu, luar biasa sekali ini. Jadi tanpa ada kemoterapi, tanpa ada pembedahan dan juga radiasi untuk pasien yang memang baru mengetahui dan belum melakukan
metode-metode lainnya begitu ya dok ya. Baiklah dokter, terima kasih banyak dokter Oka dan juga dokter Christine atas waktunya, perbincangannya tentunya semoga dapat mencerahkan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Sayang sekali tapi waktunya kita terbatas 30 menit saja. Kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Widi Dwinanda dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali.